lalu kini malah mengurusi konser hanya karena Taylor Swift. Ada banyak kepala, ada banyak rakyat yang butuh diperhatikan daripada konser, Pak. Bisnis is bisnis memang, tapi rasanya rakyat lebih penting dibandingkan bisnis, Pak. Hola netizen yang tercinta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tampaknya tidak mau kalah dengan Singapura yang berani mengontrak penyanyi Taylor Swift. Menurut Luhut, Indonesia juga harus bisa melakukan hal serupa. Luhut lantas memberi gambaran betapa besarnya pengaruh kedatangan Taylor Swift ke Singapura. Melihat fenomena itu, ia lantas bergegas untuk menggelar acara serupa. Bahkan dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, Luhut siap membuat tandingan. Luhut bahkan berjanji akan memberikan layanan serupa dengan Singapura. Menurut dia, jika Singapura bisa, maka Indonesia juga bisa. Sebelumnya, konser Taylor Swift bertajuk The Eras Tour yang akan digelar selama 6 hari di Singapura disebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini. Direktur Penelitian Makroekonomi di Maybank, Erika Tai mengatakan, konser Taylor Swift yang digelar selama 6 hari di Singapura dapat menghasilkan pendapatan pariwisata sebesar 350 juta hingga 500 juta dolar Singapura. Jika dirupiahkan, nilai tersebut setara dengan 5,8 triliun rupiah. Dia harus berani bersaing dengan yang lain. Masa kalah dengan Singapura? Emangnya apaan? Emangnya Singapura itu lebih hebat dari kita? Enggak lah. Kita ini aja kadang-kadang yang konyol. Maaf ya, saya agak ngomong nggak ganu. Orang-orang kita sendiri tidak menghargai bangsanya sendiri. Dia merasa bahwa kita kalah dengan yang lain. Kita kurang, memang kurang. Yang itu yang sedang kita perbaikin. Seperti hiburan, tadi Pak Odo lapor sama saya. Bayangkan kita kemarin minggu lalu selama 2 minggu nggak bisa ke Singapura. Karena ada Taylor siapa nih, ada show-nya di sana. 9 hari hotel itu penuh. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa pertunjukan dia. Terus saya bilang kemarin kita rapatin, pokoknya 6 bulan ke depan, 6 bulan dia sudah dapat izin. Kontrak aja, saya ada satu pemain dalam bidang hiburan ini. Saya bilang kamu cari yang lain tuh udah kontrak aja berapa lama. Apa yang diberikan Singapura kita berikan sama dia. Kita harus berani bersaing. Lah kalau Singapura bisa untung, masa kita nggak bisa untung? Emang kita bodoh apa? Kan nggak juga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak mau kalah dengan Singapura, Luhut akan bikin konser tandingan Taylor Swift di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan nampaknya yakin banget nih Indonesia bisa bikin konser musik kelas megah yang gak kalah sama Singapura dengan konser Taylor Swift-nya. Luhut cerita kalau mereka udah serius ngadain rapat buat rencana konser megah itu. Bahkan dalam 6 bulan ke depan, salah satu pelaku usaha hiburan udah dapat izin buat ngadain konser tandingan itu. Menurut Luhut, ini bisa jadi peluang bagus buat ngegenjot devisa kita. Dia contohin aja ya, Singapura yang kemarin kontrak eksklusif dengan Taylor Swift langsung ngasilin devisa berupa penuhnya hotel-hotel selama 9 hari di sana. Seperti yang kita ketahui bahwa Taylor Swift sendiri lagi sibuk banget dengan tur musik dunia bertajuk Eras Tour. Di Asia Tenggara, cuma Singapura yang kebagian jadi tuan rumah. Tour ini bahkan nggak cuma sehari doang loh, tapi 6 hari dari 2 sampai 4 Maret 2024 dan dilanjut 7 sampai 9 Maret 2024. Gimana menurut kamu? Apakah Indonesia bisa ngadain konser sehebat itu? Silakan komen. Tak mau kalah dengan Singapura, bisa kontrak Taylor Swift. Luhut berisi keras Indonesia bakal gelar konser tandingan segera. Tar dulu Pak. Ini pakai dana apa Pak? Dana negara lagi Pak? Iya, atau dana sendiri Pak? Saya sebagai rakyat Indonesia Pak ya, secara pribadi Pak, kurang setuju Pak dengan program ini Pak. Masalahnya, Indonesia masih banyak kelaparan Pak, banyak kemiskinan. Lah ini pejabatnya buang-buang duit. Siapa lagi yang susah Pak? Siapa lagi yang diperas Pak? Rakyat Pak. Dana bansos aja banyak dikorupsi Pak, apalagi ini Pak ya. Nih, misalkan nih Pak ya, dari pusat misalkan 500.000, nyampe sini berapa Pak? 300.000 Pak. Coba hitung Pak, berapa orang itu yang dipotong Pak. Saya ya Pak ya, lebih setuju dengan program sekolah gratis, makan gratis itu Pak, yang saya setuju. Coba Bapak lihat deh,
terutamanya di pelosok-pelosok terpencil di Papua tuh Pak ya. Banyak yang mau sekolah Pak, banyak yang mau sekolah, susah sekolah Pak dan Pak ya, Indonesia masih banyak utang Pak ya. Jangan jauh-jauh deh Pak ya, di daerah Jakarta tuh Pak, Bapak jalan aja Pak ya, banyak tidur di emperan Pak, jembatan Pak makmurin aja dulu rakyatnya Pak. Nah, jadi ceritanya gara-gara konser Taylor Swift di Singapura sono, negara kita juga ikut kepanasan nih. Nggak cuma negara kita, tapi juga Thailand dan juga Filipina. Ya gimana nggak kepanasan? Singapura untung dari 4 sampai 5 triliun loh hanya gara-gara konser Taylor Swift ini. Dan tahu nggak kalian, Singapura membayar 47 miliar kepada Taylor Swift supaya nggak konser di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Makanya negara kita ikutan jealous. Jadi gini Pung, aku tahulah maksud Opung ini baik, mau meningkatkan perekonomian negara kita dari sektor hiburan, tapi ada masalahnya Pung, nggak segampang itu Pung. Opung bisa jamin orang-orang di Indonesia ini seperti SDM di Singapura sono. Kenapa artis-artis dunia sono kalau mau tur di Asia Tenggara pasti tujuannya Singapura? Karena dari kualitas sumber daya manusia mereka dan juga infrastruktur negara mereka oke. Opung juga harus mempertimbangkan dari segi keamanannya. Ntar aku ganti baju dulu. Opung bisa jamin nggak fans-fans Real Madrid kayak aku ini nggak turun ke jalan untuk demo konser? Belum lagi ada teror-teror ataupun aksi penolakan. Makanya artis dunia sono males konser di negara kita ini. Katanya nih, negara kita bakal mengalokasikan 2 triliun untuk mengundang artis dunia seperti Singapura lakukan. Kalau kata aku ya Pung, mending kita fokus untuk membangun kualitas SDM. Karena setiap konser-konser banyak calo-calo, banyak penipuan. Manusianya juga semeraut nggak sabaran. Kalaupun mau dibuat di negara kita, nanti mau taruh di mana? Di JIS gitu. Maulah bergerak sampai berhari-hari di jalan. Kenapa Pak malu mengakui bahwa Singapura lebih hebat dibanding kita? Akui saja Pak, toh pada faktanya Bapak saja berobat ke Singapura toh. Kalau merasa kita lebih hebat terus berobat di dalam negeri saja, kenapa harus ke Singapura? Lalu kini malah mengurusi konser hanya karena Taylor Swift. Ada banyak kepala, ada banyak rakyat yang butuh diperhatikan daripada konser Pak. Bisnis is bisnis memang, tapi rasanya rakyat lebih penting dibandingkan bisnis Pak. Maka rasanya mengakui lebih baik untuk menjadi acuan batu loncatan kita agar lebih berkembang. Jadi tidak perlu malu untuk mengakui bahwa Singapura lebih hebat dibanding kita. Karena faktanya Bapak saja berobat ke Singapura toh, fakta. Gila, Singapura cuan sampai 7 triliun gara-gara konser era turnya Taylor Swift selama 1 minggu. Itu pun masih banyak orang yang belum dapat tiket. Tapi emang Indonesia nih nggak kaleng-kaleng sih menurut gue ya. Kalian udah baca belum berita terbaru? Pak Luhut akan bikin konser tandingan 6 bulan ke depan. Dan kemungkinan akan melakukan hal yang sama dengan Singapura, yaitu mengundang Taylor Swift eksklusif konser di Indonesia. Jadi di negara lain di ASEAN nggak akan ada nih. Hanya di Indonesia. Ya terlepas dari siap apa nggak siap ya, tapi ya kabar bagus buat kalian yang belum dapet tiket, belum sempet nonton seperti gua. Tapi menurut gua ada artis lain yang bisa lebih bagus lagi kalau diundang, bukan Taylor Swift menurut gua ya pribadi. Dan apa ya, kalau nyontek kan jangan terlalu plak-plakan banget gitu ya. Lebih baik undang Justin Bieber. Gimana menurut kalian? Bayangkan guys, kita kemarin 2 minggu nggak bisa masuk ke Singapura gara-gara apa? Taylor Swift tuh, siapa tuh Taylor itu konser di sana. Wah, Erika, benar sekali. Asal kamu tahu saja ya Opa, Thailand itu ingin mencontek trik dari Singapura. Berbekal 45 miliar per hari 9 hari kemarin, katanya Singapura tuh habis 225 miliar. Oleh sebab itu, 6 bulan ke depan, kita kontrak aja. Jadi jadikanlah artis Hollywood tuh datang ya ke Indonesia. Bisa, jangan harap. Pokoknya next time giliran Thailand. Tetapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Haha, ngarep deh kalian lo berdua sampai kiamat. Didi, kenapa deh? Lo pikir kita nggak mampu bayar 200-300 miliar juga? Kita masih sanggup. Ingat ya, Thailand itu merupakan kerajaan nomor 1 terkaya di dunia. Sultan Brunei aja kalah. Mana tuh Taylor Swift datang ke Thailand? Dan begitu, Syawadika, sorry ya, Taylor Swift itu sudah dikontrak. Tidak boleh untuk konser di negara Asia Tenggara lain selain Singapura. Jadi, enak aja kalian mau undang-undang, nggak bisa. Nanti Singapura nggak bisa jadi entertainment hub kalau kalian bisa undang-undang seenaknya. Ingat, kami udah janji sama terus.
Pemerintahan di Singapura menurut gua kacau sih. Pemerintah Singapura kemarin bayar Taylor Swift buat konser di Singapura lebih banyak. Alasannya biar Taylor Swift nggak konser di negara lain di Asia Tenggara kecuali di Singapura. Ini definisi lo punya duit, lo punya kuasa. Baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian mereka lewat jalur wisatawan. Tapi masalahnya, pemerintahnya ngomong terus terang loh di media. Kan aneh. Pemerintah itu harusnya tertutup sama rakyat. Gak boleh transparan. Ntar kalau transparan gak ada yang bisa diakalin. Yang bener aja, rugi dong. Pemerintah itu harusnya naikin perekonomian diri sendirinya dulu. Masalah ekonomi rakyat mah nanti aja, tinggal kasih bansos aja diem kok. Dan kalau ditanya media, jawabannya harus kayak gini. Jangan tanya saya terus, coba survei sendiri. Nah gitu loh kalian para reporter, survei sendirilah. Dan satu lagi, Singapura gak akan jadi negara maju. Soalnya mereka nggak punya ibu kota yang keren, yang ada taksi terbang walaupun ektp masih difotokopi.